Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini penanganan banjir di Jakarta, yaitu polder Green Garden yang masuk proyek super prioritas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, yang digadang-gadang insya Allah menjadi salah satu solusi terbaik penanganan banjir, yaitu proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan yang kalian harus ketahui, penanganan banjir di Jakarta itu tidak hanya 942 aja ya teman-teman, tapi ini per induk proyek. Jadi misalnya penanganan banjir di sisi utara dekat Kelapa Gading, di situ induk proyeknya adalah polder Pulau Mas, dan turunan ke bawahnya itu ada 3 penanganan banjir, yaitu polder Arta Gading, polder Kampung Betik, dan polder Kampung Ambon. Jadi ini per induk proyek penanganan banjir teman-teman, termasuk yang di rumah pompa Green Garden ini. Setahu saya di situ juga, situ sedang ada proyek juga penanganan banjir. Itu juga setahu saya ini masuk bagian dari proyek rumah pompa ataupun polder Green Garden ini. Oke, saya sedikit akan menjelaskan ya teman-teman. Penanganan banjir di Jakarta itu penanganannya berbeda-beda ya teman-teman. Kalau di sisi selatan ataupun berdekatan langsung dengan Bogor, itu lebih banyak dibuatkannya embung ataupun waduk-waduk ya, ataupun ruang limpah sungai, karena itu adalah salah satu cara Pemprov DKI Jakarta untuk menahan laju air yang akan turun dari Bogor ke Jakarta. Karena salah satu permasalahan banjir di Jakarta itu adalah banjir kiriman teman-teman dari Bogor. Makanya air yang dari Bogor itu ditahan sedemikian rupa sehingga tidak semua berlimpah ke tengah kota. Makanya dibuatkanlah waduk teman-teman, ataupun ruang limpah sungai. Dan itu juga salah satu cara pemerintah kita untuk memanfaatkan air hujan teman-teman. Karena esensi dari proyek 942 ini adalah mempertahankan dan mengamankan. Mempertahankan di sini adalah mempertahankan air, agar air tersebut ataupun air kiriman dari Bogor itu tidak semua dibuang ke laut ya, ataupun tidak semua dibuang ke sungai, sehingga air-air tersebut kita tampung sedemikian rupa sehingga menjadi air cadangan kita ketika masuk musim panas tiba. Dan itu mempertahankan dan mengamankan di sini adalah mengamankan aliran air itu tidak menjadi musibah teman-teman. Jadi setelah ditampung sedemikian rupa, maka air yang berlebih itulah yang akan dialirkan masuk ke sungai. Makanya sungai tersebut di Jakarta pun dilakukan revitalisasi ya, di Kali Ciliwung dan Kali Museum Bahari. Jadi penanganan banjir inilah yang sangat insya Allah sangat salah satu yang terbaik ya dalam menjadi solusi penanganan banjir di Jakarta. Dan di daerah Green Garden ini teman-teman, permasalahannya itu ada 2, banjir kiriman dan banjir rob. Makanya ini ketika banjir rob, sebelah sana itu ada Laut Kamal teman-teman. Ini airnya sedang tidak rob, kalau kita lihat ya, sedang mengalir. Mana itu sampah. Kita bisa lihat sampah ya, sampah itu mengalirnya ke sana, berarti lagi tidak ada air rob teman-teman. Makanya airnya mengalir dengan lancar. Tetapi ketika banjir rob, maka air tersebut akan terhempas masuk ke dalam dan masuklah di sela-sela dari Green Garden ini teman-teman. Ini kali Pesing kalau nggak salah. Ini kali Pesing masuk ke dalam. Nah, di tengah situlah perumahan saudara-saudara kita di Green Garden. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Dan di sini teman-teman, suplai utama dari tempat ini untuk kelistrikannya ada dari PLN. Dan ketika mati lampu, maka gensetnya yang akan berfungsi. Tapi gensetnya di pintu yang kedua ini kita nggak bisa masuk karena digembok ya, seperti itu. Oke. Dan di video sebelumnya permisi Pak. Oh ya.
Jadi di video sebelumnya di sini belum terpasang soket pompanya ya, tapi sekarang sudah kepasang. Sangat cepat sekali pengerjaannya dan sangat rapi ya kalau kita lihat. Terus ducting sistemnya juga, kabel-kabelnya tidak keluar, dia tetap ada di ducting system, jadi sangat bagus sekali ini. Di sini ada 4 pompa ya kalau kita lihat. Setahu saya yang sebelah kanan ini adalah normal drenasenya. Kalau sebelah kiri ini adalah masuklah pompanya. Makanya kalau kita lihat ya, pompanya ini dia agak sedikit berbeda. Pompa air sama ini, kalau nggak salah ini pompa lumpur teman-teman, yang 2 ini. Sangat besar sekali ya. Dan yang sebelah sini adalah rumah panelnya ya, kelistrikan segala macam. Dan ini berfungsi teman-teman, ini namanya conduit. Conduit ini berfungsi ketika ada maintenance. Jadi ketika gorong-gorong yang sebelah sini mau dibersihkan, maka conduit yang ini dia menggunakan 2 sistem, bisa menggunakan setir kapal dan menggunakan sistem elektrikal. Jadi kalau maintenance dia akan turun, kalau tidak ya diangkat, jadi airnya bisa keluar dengan otomatis. Oke, kita akan masuk sih, mengelilingi sebenarnya. Dan kita nggak usah naik ke atas ya teman-teman. Kalian bisa lihat dari drone bagaimana bagusnya tempat ini. Dan ini dia yang saya bilang teman-teman. Saat ini yang berfungsi hanya 1 pompa ya teman-teman, karena belum selesai. Normal drenasenya itu ada di sebelah kiri, dan normal drenase itu ketika tidak ada banjirop ataupun banjir kirimannya, maka itu akan terbuka secara otomatis. Jadi airnya tidak membutuhkan pompa untuk memindahkan. Dan ketika banjirop ada, maka akan ditutup dan rumah pompalah yang akan berfungsi. Dan ini desainnya sangat bagus sekali. Ini kalau orang yang baru datang ke sini ataupun baru melihat rumah pompa ini, dia akan berkata, ini kok rumah mewah ada di tengah sungai ya. Saking bagusnya desainnya, nggak kayak rumah pompa. Ini keren Masya Allah. Dan ini teman-teman adalah sumur lumpur ya, sumur lumpur. Jadi untuk ya sumur lumpur ya untuk lumpur. Jadi kalau ada endapan lumpur, maka tempat inilah yang akan dikeruk secara manual mungkin ya, karena di sini kayaknya nggak mungkin masuk alat berat. Ini dikeruk secara manual. Dan di sebelah sana juga itu sebenarnya ada, kalau kalian lihat, bukan yang ini ya, ini hanya sementara aja, tapi yang sebelah sini itu adalah pipa lumpur, mesin pompa lumpur. Oke, kita naik. Aduh. Astagfirullahaladzim, jorok banget. Ada sampah masyarakat. Dan ini teman-teman, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, kotor banget ya. Yuk kita sama-sama menjaga kebersihan, karena ini contoh buruk sekali ini sebenarnya teman-teman. Andai sungai-sungai di Jakarta itu ya teman-teman ya bisa kita manfaatkan, itu sangat bisa mendatangkan nilai ekonomis. Tidak hanya sampah aja yang kita dapatkan dari sungai itu sendiri. Jorok banget. Karena memang ada sebagian warga kita ya, bukan sebagian lagi, malah banyak sebenarnya dari warga kita tuh menjadikan sungai-sungai di Jakarta ataupun di dekat rumah mereka tuh dijadikan tempat pembuangan sampah akhir mereka.
Karena saya pernah OTT juga warga di Kali Ciliwung itu, dia buang sampah sekarung seenaknya. Terus warga di Cibinong Bogor sana juga pedagang situ jatuhnya, dia buang sampah juga sekarung. Ya Allah, seandainya ini bersih kayak di Venesia ya, Venesia Italia sana, sungai-sungai mereka mirip kok sama di Jakarta, berdekatan langsung dengan warga ataupun rumah-rumah warga ya. Itu bersih di sana sehingga ada nilai ekonomi yang mereka bisa dapatkan, tidak hanya aliran air dan sampah aja kayak di sini. Dan ini sudah agak bersih ya. Di mana di video sebelumnya di sini nih masih ada semacam seat pail sementara ya. Dan ini seat pailnya sudah diangkat semuanya, maka dan kayaknya sudah uji coba ini beberapa, kalau kita lihat ya, ini sudah ada yang diangkat, kayaknya ini sudah uji coba, sehingga di sini agak sedikit bersih. Padahal masih kotor banget kelihatannya ya, ya Allah. Dan mau sehebat apapun pemerintah kita teman-teman menyediakan fasilitas yang nyaman dan aman ya, semua itu tidak akan pernah maksimal. Karena kayak gini nih, ini kan sudah dilakukan pengangkatan nih sampah-sampah ya, sampah masyarakat. Ada lagi pasti uang dijadikan tempat sampah. Ini mau diangkat berapa kali pun ini nggak akan pernah bisa maksimal, dan tidak akan pernah sungai kita bisa bersih teman-teman. Percayalah, tidak akan pernah bisa bersih kalau kita masih, bukan kita sih, mereka, karena saya tidak ikutan. Mereka yang sebagian yang masih menjadikan sungai itu menjadi tempat pembuangan akhir mereka, sampah mereka ya, tidak akan pernah bersih ini tempat. Percayalah. Karena musibah itu sebenarnya datangnya dari diri kita sendiri teman-teman. Wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Salah satunya adalah banjir-banjir di Jakarta ya. Salah satu penyebabnya adalah sampah masyarakat. Sehingga gorong-gorong di Jakarta itu pada kesumbat semua gara-gara sampah. Ntar giliran banjir pada ngomel sama pemerintah. Pemerintah gimana sih penanganan banjirnya? Terus kata pemerintah, ya saya mah sudah maksimal penanganan banjirnya, tapi kan sebagian masyarakat kita masih menjadikan sungai itu ataupun got-got menjadi tempat pembuangan akhir sampah mereka. Jadi yuk kita berkolaborasi dengan pemerintah kita sehingga penanganan banjir di Jakarta ataupun setiap wilayah di Indonesia itu bisa maksimal teman-teman. Sehingga mudah-mudahan dengan itu tidak ada lagi banjir di Jakarta. Dan ini namanya screening bar teman-teman. Sedikit saya jelasin, ini namanya screening bar untuk mengangkat sampah masyarakat. Dan normal drenasenya itu ada di sebelah kiri. Normal drenasenya, jadi kalau tidak ada banjir rob, maka itu akan dibuka dan airnya akan mengalir dengan sendirinya di sisi kiri. Tetapi ketika ada banjir rob, maka normal drenasenya itulah yang akan ditutup. Dan dua, besar sekali nih screening barnya, dua pompa ataupun dua jalur air inilah yang akan dilakukan pemompaan untuk memindahkan air yang tertahan. Karena fungsi rumah pompa itu sebenarnya ada dua teman-teman, menahan dan memindahkan. Menahan itu adalah ketika ada banjir rob ya, ditahan, dan memindahkan itu menggunakan pompa seperti itu. Inti dari rumah pompa seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika selama ngevlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanya manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun khilaf. Dan kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan sesegera mungkin ya. Amin. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.